Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami dapat menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat-Mu yang baru bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 7 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 7 berisi nasihat-nasihat firman Tuhan yang berhubungan dengan soal menghakimi sesama, pengabulan doa, pilihan pada jalan kehidupan, pengajaran yang sesat, dan soal dasar yang teguh. Khusus dalam Matius 7 ayat 1-6 terdapat pesan firman Tuhan tentang menghakimi orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak menghakimi sesama. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh menghakimi. Yang pertama adalah karena banyak dari kita yang masih hidup dalam kemunafikan. Di ayat yang pertama dan kedua tertulis, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ada banyak orang yang salah memahami ayat ini dan menjadikannya sebagai tameng agar cara hidupnya yang berdosa tidak diganggu-gugat. Seringkali orang beralasan bahwa semua kita adalah orang berdosa, jadi tidak usah saling menghakimi. Betul, dalam konteks tertentu, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Namun ini bukan berarti meniadakan tugas kita untuk menegur sesama yang hidup dalam dosa. Perkataan Tuhan di sini lebih ditujukan kepada orang-orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan. Orang-orang yang demikian hendaknya jangan menghakimi orang lain, sebab tidak pantas untuk dilakukan, dan Tuhan mengingatkan bahwa kalau mereka menghakimi, mereka perlu mengingat bahwa mereka pun akan dihakimi. Namun demikian saudara, firman Tuhan ini juga perlu kita aplikasikan pada diri kita pribadi masing-masing, agar kita tidak gampang menghakimi orang lain. Yang kedua saudara, lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Di ayat yang ketiga dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kita mengoreksi diri kita terlebih dulu. Jangan mempermasalahkan sesuatu yang kecil di kehidupan orang lain, sementara sesuatu yang besar di hidup kita sendiri kita abaikan dan pandang enteng. Tuhan mau agar kita semua hidup dalam kebenaran dan terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Yang ketiga saudara, karena orang yang bebal tidak akan menghargai nasihat. Dalam Matius 7 ayat yang ke-6 tertulis, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kalimat ini saudara adalah sebuah metafora atau kiasan yang mengandung arti agar kita berhati-hati dalam menasehati orang bebal. Sebab nasihat yang berharga hanya akan dihina oleh mereka. Terkadang ada saat di mana kita ingin memberikan teguran atau nasihat yang membangun, tapi nasihat kita justru diputarbalikkan dan kita malah diserang balik oleh orang yang kita nasihati. Dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-7 tertulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang bodoh atau bebal akan menghina hikmat firman Tuhan. Nasihat apapun tidak akan mereka dengarkan. Di Amsal 23 ayat yang ke-9 tertulis, "Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak." Terkadang saudara, lebih baik kita diam daripada menghabiskan waktu dan energi untuk menasihati orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Lebih baik kita mendoakan mereka dan minta jamahan Roh Kudus untuk membuat mereka sadar akan dosa dan berbalik kepada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi orang bebal, baiklah kita pakai hikmat Tuhan. Mari kita fokus saja dalam memperbaiki diri kita dan membangunnya terus dalam kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya teladan hidup kita akan menerangi dan mengubahkan hidup orang lain. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan renungkan pada saat ini. Kami belajar dari firman-Mu untuk kami tidak menghakimi orang lain, tetapi agar kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, memperbaiki diri kami sendiri, dan terus mengoreksinya dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan, bahwa terkadang sebaiknya kami diam dan bersikap bijaksana dalam menghadapi orang-orang yang bebal. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa setia hidup dalam kebenaran-Mu, dan teladan hidup kami di dalam Tuhan yang menjadi terang dan membawa dampak yang mengubahkan kehidupan orang lain. Orang-orang di sekitar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dari cara hidup kami yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan, dan biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan pimpin kami semua untuk senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.